Gajah Mada adalah sosok legenda yang terkenal dengan sumpah palapanya. Dia adalah Mahapati Kerajaan Majapahit tersohor yang meneruskan doktrin politik Cakrawala Mandala Dwipantara yang sebelumnya digagas oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Semboyan Cakrawala Mandala Dwipantara bermakna cita-cita luhur, menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru negeri atau Nusantara. Semboyan ini pun sebenarnya merupakan pengembangan dari semboyan Cakrawala Mandala Jawa yang diusung oleh pendahulunya, yaitu Wisnuwardana dan Narasingamurti. Jejak yang ditorehkan Mahapati Gajah Mada adalah menyatukan banyak wilayah di Kepulauan Nusantara dengan Kerajaan Majapahit pada masa itu. Langkah ini sudah pernah ditempuh oleh Raja Kertanegara yang juga berhasil menyatukan seluruh wilayah Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Nusantara bagian timur, dan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Kisah tentang keperkasaan Gajah Mada dalam mempersatukan wilayah Nusantara telah begitu tersohor. Namun, cerita mengenai kehidupan pribadi sang patih menyangkut siapa kekasih atau istrinya yang sangat sedikit sekali referensi yang ada. Dan di edisi kali ini, Tinta Pena akan menceritakannya untuk Anda. Tapi sebelum itu, silahkan dukung kanal ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dinukil dari buku Kisah Cinta Gajah Mada, Kontroversi Kehidupan Sang Mahapati, karya Gesta Bayu Adi, cetakan pertama 2015 disebutkan. Sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara yang menjaga Prabu Jayanegara di Majapahit, dia juga pernah menjalin cinta dengan putri Demang Suryanata yang bernama Puranti. Saat itu, Gajah Mada dikenal sebagai seorang bekel dipa atau prajurit biasa yang mengabdi di Kahuripan. Sayangnya, sang kekasih Puranti ketika itu telah dilamar oleh Raden Damar, putra seorang patih bernama Rangga Tanding di Kahuripan. Tentu saja, Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut, mengingat dia adalah bawahan Pati Rangga Tanding. Sang bekel dipa Gajah Mada pun sudah menerima kenyataan ini dan bersedia mundur demi kebahagiaan sang kekasih Puranti. Celakanya, Raden Damar memergoki ketika bekel dipa sedang berduaan dengan Puranti. Raden Damar salah paham sehingga terjadilah pertarungan antara bekel dipa dengan Raden Damar. Dalam pertarungan tersebut, Raden Damar tewas. Kisah cinta ini pun terputus karena sang bekel dipa kemudian pergi mengabdi ke Majapahit setelah peristiwa tersebut. Saat mengabdi di Majapahit inilah, Gajah Mada berhasil masuk menjadi anggota Satuan Bayangkara Pengawal Raja. Gajah Mada pun mampu menunjukkan kehebatannya dengan menyelamatkan sang Raja Prabu Jayanegara dari sasaran pemberontak, sehingga karirnya melesat diangkat menjadi patih di Daha. Lalu, karena kepiawaiannya, Gajah Mada diangkat sebagai patih Majapahit. Setelah menjadi patih Majapahit, Gajah Mada lalu mengucapkan sumpah palapanya dalam rangka mempersatukan wilayah Nusantara. Inti dari sumpah palapanya adalah Gajah Mada tidak akan menikmati sesuatu yang bersifat keduniawian sebelum mempersatukan Nusantara. Salah satu kenikmatan yang bersifat keduniawian bagi laki-laki
adalah wanita. Dari buku karya Gesta Bayuadi ini juga disebutkan kalau Gajah Mada adalah sesosok pemimpin yang tidak berambisi pada harta, tahta bahkan wanita. Sedangkan melalui novel biografi karya Langit Kresna Haryadi berjudul Gajah Mada, Hamukti Palapa disebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada adalah sosok pemimpin yang tidak berambisi kepada wanita. Dalam salah satu bagian novel tersebut tersaji percakapan antara Gajah Mada dengan Mahapati Aryatada. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan. Kutipan percakapan tersebut hendak mengisyaratkan bahwa Mahapati Gajah Mada dalam karir kepemimpinannya menjadikan cita-citanya yaitu menyatukan seluruh Nusantara dalam pangkuan kerajaan Majapahit sebagai hal yang paling utama. Namun, dari tutur tinular atau kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi disebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada pernah menjalin tautan asmara dengan Dyah Pitaloka Citaresmi, seorang putri kerajaan Sunda yang terkenal kecantikannya. Karena kecantikannya itu pula, Raja Hayam Wuruk berniat mempersuntingnya sebagai istri. Rencana tersebut gagal karena konon Gajah Mada berusaha menggagalkannya. Sehingga terjadilah peristiwa akbar yang kita kenal sebagai Perang Bubat. Cerita ini adalah salah satu versi yang beredar dan menjadi sebab musabab terjadinya perang mahadahsyat itu. Sebenarnya, pada waktu itu, Gajah Mada dan pasukannya diutus oleh Raja Hayam Wuruk untuk menjemput kedatangan rombongan dari kerajaan Sunda yang membawa putri Dyah Pitaloka Citaresmi. Lihat itu, ternyata kemudian tidak pernah terwujud. Dengan tewasnya seluruh anggota rombongan yang lalu disusul dengan kisah bunuh diri putri Dyah Pitaloka. Perang Bubat melibatkan pasukan kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana melawan para prajurit kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapati Gajah Mada. Perang hebat pun berkecamuk dan menewaskan Maharaja Linggabuana beserta seluruh pasukannya. Namun, kisah cinta antara Gajah Mada dengan putri Dyah Pitaloka hingga berujung Perang Bubat banyak memunculkan perdebatan. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, langkanya sumber sejarah perihal cerita ini menimbulkan banyak tanda tanya. Munculnya berbagai spekulasi yang melahirkan berbagai varian cerita bersifat historiografi ataupun lisan, seperti cerita bahwa Gajah Mada berasal dari Galuh, cinta terpendam Gajah Mada terhadap Dyah Pitaloka, dan bahkan kisah saling cinta antara Gajah Mada dan Dyah Pitaloka, ucapannya yang dinukil dari serba sejarah. Bahkan, Kiai Haji Agus Sunyoto menyampaikan cerita seperti itu lahir dari karangan-karangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa Perang Bubat tidak ada. Karena itu, tentu saja tidak tertulis dalam sejarah. Hanya saja, Belanda mengimajinasikan cerita tersebut dengan referensi melalui kitab Pararaton. Itu adalah sejarah buatan Belanda yang menyesatkan, ujar Kiai Haji Agus Sunyoto. Dari segala polemik dan peristiwa yang menyelubungi sosok Gajah Mada, ada beberapa sumber yang menyebutkan Gajah Mada pernah menikah dengan Nyi Gusti Ayu Bebet atau dikenal pula dengan nama Ken Bebet. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan topeng-topeng kuno yang disimpan di Puri Ageng Belah Batu, Bali. Topeng-topeng tersebut berkaitan erat dengan sosok Gajah Mada dan mertuanya, Ki Gusti Pinati. Menurut analisis H.H. Nusten dalam artikelnya yang berjudul Topeng-topeng bersejarah di Pura Panataran Topeng Belah Batu, Bali, Gajah Mada dinikahkan dengan Nyi Gusti Ayu Bebet, putri Ki Gusti Pinati, sekaligus saudara angkat Gajah Mada. Ken Bebet mempunyai peran yang cukup besar bagi karir Gajah Mada
karena koneksi yang dimilikinya. Ayahnya merupakan salah satu patih di Majapahit. Menurut keterangan juru kunci air terjun Mandakaripura, Suhardi, Gajah Mada menjalin cinta dengan wanita yang dijodohkan dengannya itu sejak remaja. Tepatnya di tanah Mandakaripura. Menurut sang juru kunci, Gajah Mada memang menghabiskan masa kecil dan remajanya di tempat tersebut. Di sana pula dia belajar ilmu kanuragan dan politik. Prasasti Arya Bebet yang ditemukan di Desa Bubunan, Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, juga menyebutkan Ken Bebet sebagai istri sah Gajah Mada. Namun, menurut prasasti ini, Gajah Mada juga sempat menikah dan memiliki anak dengan putri pendeta Kidukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Prasasti ini memuat cerita tentang Gajah Mada yang diutus Ratu Tribuana Tunggadewi untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap kerajaan Bali. Saat penaklukan Bali, Gajah Mada sempat mendatangi Pedukuhan Gedangan untuk bermeditasi. Gajah Mada yang tinggal di sana melakukan meditasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulanan. Sering bertemu dengan putri Kidukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Dikisahkan, Gajah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini yang cantik jelita. Lalu, benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya hingga keduanya menikah. Sehingga Niluh Ayu Sekarini mengandung. Namun sebelum anaknya lahir, Gajah Mada harus kembali ke Majapahit karena dipanggil Ratu Tribuana Tunggadewi. Anak mereka kemudian diasuh oleh Ken Bebet yang tidak punya anak. Anak itu kemudian diberi nama Arya Bebet. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Arya Bebet kembali ke Bali dan beranak pinak di pulau itu. Sebelum Arya Bebet pulang, Gajah Mada memberikan hadiah berupa Pangastulan, yaitu tempat menyimpan abu leluhur Gajah Mada. Kepada Arya Bebet, Gajah Mada berpesan agar abu yang di Pagastulan ditaburkan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tempat yang ditaburi abu Pagastulan akan menjadi wilayah kekuasaan Arya Bebet. Hendaklah pula Arya Bebet berhenti dan menetap di tempat terakhir yang ditaburi abu Pagastulan. Di sana, Arya Bebet akan menjadi penguasa tertinggi. Arya Bebet kemudian menuju Bali dan menetap di Desa Buahan. Di sana, Arya Bebet menikah dengan Nyi Ayu Rangga, putri Pangeran Pasek Wanagiri. Dari perkawinan itu, lahir 2 orang putra, yakni Arya Tuas dan Nyi Gusti Ayu Wanagiri. Prasasti tersebut ditulis pada tahun Saka 1881 atau 1959 Masehi. Ditinjau dari tahun pembuatannya, jelas prasasti Arya Bebet umurnya amat muda, sehingga dalam menanggapi isi kisah yang terkandung di dalamnya perlu telaah kritis lagi. Demikianlah kisah cinta Patih Gajah Mada. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Maduluran.